Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel sertifikasi guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan berbagi informasi tentang penyebab sertifikasi 2023 tidak bisa cair. Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, bagi yang sudah lulus UKM PPG 2022 yang lalu, kami ucapkan selamat. Namun demikian tetap Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, memperhatikan beberapa persyaratan untuk bisa menerima sertifikasi di 2023 ya. Karena tidak serta-merta Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, setelah menerima sertifikat pendidik maka secara otomatis akan menerima sertifikasi. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian bisa membuka ataupun melihat kembali peraturannya, yaitu Permendikbud nomor 4 ya tahun 2022 tentang petunjuk teknis pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, kali ini juga menjawab pertanyaan dari teman kita terkait dengan adanya Bapak Ibu guru yang sudah lulus PPG di 2021 yang lalu tetapi sampai sekarang belum bisa menerima sertifikasi. Bapak dan Ibu, teman-teman, beberapa hal yang menyebabkan sertifikasi tidak bisa cair. Pertama, Bapak Ibu guru belum terdaftar pada Dapodik atau sekolahnya yang belum terdaftar pada Dapodik ya. Ini biasanya sekolah-sekolah baru. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ASN pastikan NIP atau NIP ya sinkron dengan tanggal lahir atau NIK. Jadi jangan sampai NIP dan NIK tidak sinkron karena di dalam NIP dan NIK itu sama-sama mengandung tanggal, bulan, dan tahun lahir ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki sekolah induk. Nah, ini biasanya bagi Bapak Ibu guru yang jam mengajarnya tidak terpenuhi 24 jam sehingga harus mengambil jam mengajar di sekolah lain, ya misalkan 2 sekolah, tapi justru dari 2 sekolah itu Bapak Ibu guru tidak menentukan mana sekolah induknya atau satuan administrasi pangkalnya di sekolah mana ya, sehingga ini juga bisa menyebabkan tidak cair sertifikasi. Lalu kemudian di penyebab berikutnya misalkan tidak mencukupi mengajar minimal 24 jam mengajar ya. Ini juga menjadi problem tersendiri. Salah satu yang menyebabkan tidak bisa cair sertifikasi adalah ketika 24 jam mengajar tidak terpenuhi, apakah kekurangan rombel ataukah rasio antara guru dengan rombel yang ada berlebih. Kelebihan guru ya dalam artian. Itu juga tidak bisa menyebabkan tidak bisa cair. Kemudian yang kelima, siswa atau guru belum masuk ke rombongan belajar ya. Ini juga berkaitan dengan Dapodik ya, jadi hubungannya dengan operator. Lalu kalau untuk guru ASN pangkat golongan tidak terdeteksi ya. Jadi sesuaikan dengan pangkat dan golongan terbaru yang terdapat di BKN atau SK terbaru ya. Karena antara yang di BKN dengan Dapodik tidak tersinkron otomatis, jadi operator sekolah harus menginput pangkat golongan terakhir. Maka ketika Bapak dan Ibu guru ASN naik pangkat, punya SK terbaru, maka segera untuk disampaikan kepada operator untuk kemudian dilakukan pembaharuan data pada Dapodik. Lalu yang berikutnya bagi Bapak Ibu guru honorer itu honorer sekolah tidak bisa ya untuk kemudian mencairkan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu guru yang honor itu pastikan honor SK honornya adalah SK kepala daerah atau yang berwenang kalau di sekolah negeri. Kemudian untuk di yayasan adalah SK ketua yayasan yang statusnya adalah GTY. Lalu penyebab berikutnya Bapak dan Ibu adalah lembaga pengangkat belum diakui atau sekolah baru belum punya Dapodik. Ini sama dengan problemnya di yang nomor 1 tadi ya. Jadi pastikan Bapak Ibu guru terutama di sekolah-sekolah baru ya, bahwa sekolah Bapak dan Ibu pastikan sudah memiliki Dapodik. Kemudian penyebab berikutnya bagi Bapak Ibu guru yang tidak terpenuhi 24 jam mengajar di sekolah induk
kemudian harus, menambah tugas tambahan ya, pastikan tugas tambahan itu juga sudah valid. Misalkan Bapak Ibu guru, mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ya, itu 12 JP, kepala laboratorium, misalkan kepala perpustakaan begitu, pastikan jam tambahannya itu valid. Kemudian penyebab berikutnya bagi Bapak Ibu guru yang ASN gaji pokok belum sesuai, dan yang berikutnya penyebabnya NUPTK tidak valid. Ya, jadi beberapa penyebab ini pastikan, tidak dialami ya oleh Bapak dan Ibu sehingga nanti dipastikan sertifikasi 2023 bisa cair. Intinya adalah Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ketika Bapak dan Ibu login untuk melihat di info GTK masing-masing, nanti pada saatnya kira-kira di sekitar bulan Februari atau bulan Maret ya, status validasi tunjangan profesi harus sudah valid dalam kurung menunggu verifikasi dinas. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah aman, sertifikasi siap diusulkan gitu ya Bapak dan Ibu. Itu saja informasi di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.